Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi kamil bil khair. Rasulullah wa yassir umur muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlan. Sanadina al-muhtasim al-imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatih wa nafahati wa madati wa karamati fid darin amin. Allahumma barik. نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد ولسنا سفيان عن الحجاج ابن فرافصة أن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنها وفي قال محمد بن موكل الأسقلاني قال أبو الرزاق قال أخبرنا بسر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبيه سلمة عن أبي هريرة رفعه جميعا. Dalam merafa'akannya hadis hal kadang keseluruhannya qala berkata rafa'ahu dalam rafa' adapun seorang muslim itu tertipu karena sifat pemurahnya. Wal fajiru khibbun la'imun, dan adapun orang yang curang itu penipu bakhil, yang bakhil. Wabihi lakal sana Musaddad qala sana Sufyan an Ibn Kadir an Urwa an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ista'dzana rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin oleh seorang rajul di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'sa ibnul ashira, sejelek-jelek anak pergaulan, atau bi'sa rajulun ashira, sejelek-jelek laki-laki pergaulan. Thumma qala, kemudian bersabda Faqala, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi'sa ibnul ashira, sejelek-jelek anak pergaulan, atau ibisa rajul ashira, atau sejelek laki-laki pergaulan. Thumma qala, bismillah, kemudian bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzanu lahu, izinkanlah oleh kalian baginya seorang. Falamma dakhala al'ana lahu qawlan, maka tatkala telah masuk ia seorang melembutkan ia Nabi baginya laki-laki akan perkataan Nabi. Faqalat Aisyah, maka berkata ia oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah,
alanta lahul qawla, apakah kamu melembut baginya suara? Alanta, apakah kamu melembut? Gak ada apa-apa. Apa? Gak ada. Alanta itu bil madi. Nggak ada hamzah istifham di situ. Itu hamzahnya fi'il madhi. Kamu melembutkan baginya akan perkataan, wa qad qulta lahu ma qulta, dan sungguh telah kamu katakan baginya seorang yang kamu katakan. Qala inna syarran nas indallahi manzilatan yaumil qiyamah, sesungguhnya sejelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada satu tempat di Manzilatan akan kedudukan di hari kiamat. Man wada'ahu, itu orang yang meninggalkan akannya orang, atau meninggalkan tarakahu nas li'ittiba'i fuhsyi, meninggalkannya oleh manusia karena menjauhi perkataan saja, menjauhi perkataan jelek dan perbuatan jelek baginya seseorang. Wabihi kata Musa bin Ismail kata Ahmad an Muhammad bin Amri an Abi Salamah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan asta'dzana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang telah meminta ista'dzana, telah meminta izin ia seseorang di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa akhu ashirah, sejelek-jelek saudara pergaulan. Falamma dakhala basata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kallamahu, maka tatkala ia masuk ia seseorang menjadi senang, ia seorang kepadanya seorang, menjadi senang kepadanya seorang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berbicaralah ia Nabi akannya seorang. Falamma kharaja, maka tatkala keluar ia seorang, qultu, maka berkata oleh Sayyidatina Aisyah, ya, maka berkata oleh seorang, qultu, aku katakan, wahai Rasulullah, lama ista'dzana qulta bi'sa akhu al-ashirah, tatkala meminta izin ia orang, kamu katakan sejelek-jelek saudara pergaulan. Falamma dakhala basata ilaihi, maka imbasatta ilaihi, maka tatkala masuk ia seorang, kamu menjadi gembira kepadanya seseorang tersebut. Niscaya kamu menjadi gembira kepadanya seorang tersebut. Faqala, maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wa Aisyah, innallaha la yuhibbul fahisha mutafahisha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai, Allah Subhanahu wa taala akan orang yang jelek, yang melampaui batas, dan orang yang berusaha berbuat perbuatan jelek atau perkataan jelek. Wabihi qala Abbas bin Al-Anbari qala hadatsana Aswad ibn Amir qala hadatsana Syarik an A'mas an Mujahid an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha fi hadhihi al-qissah qalat faqala ta'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Imam Abbas Al-Anbari, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna min syirarin nas, sesungguhnya dari sejelek-jelek manusia, alladzina yukramuna tiqa'a al-sinatihim, itu orang-orang yang mereka memuliakan karena dimuliakan karena menjauhi akan lidah-lidah mereka. Wabihi qala Ahmad bin Mani' qala Abu Qatan qala akhbarana Mubarak an Thabit an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu rajulan iltaqama udhuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Dalam berkata oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak aku melihat akan seseorang membisikkan ia seseorang akan telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanunahi ra'sahu, maka memalingkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yakuna ar-rajulu huwa alladhi yunahi ra'sahu, sehingga adalah seseorang tersebut, ia seseorang itu orang yang memalingkan akan kepalanya sendiri. Wa ma ra'aitu rajulan, dan tidak aku melihat akannya seorang akhadha bi yadihi fataraka yadahu, dan tidak aku melihat akannya seorang mengambil ia seseorang dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka meninggalkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tangannya seseorang, hatta yakuna, sehingga adalah rajulun, seorang huwa ianya orang, alladhi yada'u yadahu, itu seseorang meninggalkan ya seorang akan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu fil haya, bab tentang malu. Wabi qalasana Nabi an Malik an ibni Shihab an Salim ibni Abdullah an ibni Umar an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min Ansar. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seseorang dari Ansar. Wa huwa ya'izu akhahu fil haya, dan ianya seorang itu menasihati orang akan saudaranya tentang malu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu, biarkanlah olehmu akan saudara, fa innal haya minal iman, maka sesungguhnya malu itu termasuk bagian dari iman. Wa bihi qala Sulaiman ibn Harab qala Hamad an Ishaq ibn Suwaid an Abi Qatadah an qala kunna ma'a Imran bin Husain wa thamma Bushair ibn Ka'ab. Telah berkata Abi Qatadah, adalah kami dulu bersama Imran bin Husain radhiyallahu anhu, wa thamma, dan di sana ada Bushair bin Ka'ab. Fa haddatsa Imran bin Husain, maka menceritakan oleh Imran bin Husain, qala, maka berkata oleh Sayyidina Imran bin Husain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al haya khairan kulluhu, adapun malu itu baik seluruhnya malu. Atau bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al haya kulluhu khairan, dan adapun malu itu seluruhnya malu itu baik. Faqala Bushair ibnu Ka'ab, maka berkata oleh Imam Bushair ibnu Ka'ab, inna najidu fi ba'di, sesungguhnya kami mendapati pada sebagian al-kutubi, sebagian kitab-kitab, anna minhu sakinah wa waqaran, sesungguhnya di antara malu itu ada ketenangan hati dan ketenangan jasad. Wa minhu du'fan, dan di antaranya itu kelemahan. Wa fa'ada Imran hadis, maka lalu mengulangi oleh Sayyidina Imran bin Husain akan hadis. Wa ada Bushair kalam, dan mengulangi oleh Imam Bushair akan kalam. Qala, maka berkata Abi Qatadah, faqadiba Imran hatta ihmarrat ainahu, maka marah oleh Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu sehingga memerah akan kedua matanya. Wa qala, maka berkata Imam Sayyidina Imran bin Husain, ihmarat ainahu, maka sehingga memerah akan, maka memerahlah akan kedua matanya. Sehingga oleh matanya. Ya. Memerahlah oleh Sayyidina Imran bin Husain akan kedua matanya. Memerah oleh kedua matanya Sayyidina Imran bin Husain. Wa qala, maka berkata oleh Sayyidina Imran bin Husain, ala urani, apakah tidak diperlihatkan akan aku
Uhaddithuka, aku riwayatkan hadis kepadamu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuhaddithuni, dan kamu menceritakan hadis kepadaku an kutubika, dari kitab-kitabmu. Qala, maka berkata ya Imam Abi Qatadah, qulna, kami berkata, ya Aba Nujaid, wahai Aba Nujaid, cukuplah. Nah, ini sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, bukan hanya dengan Sayyidina Abdullah bin Umar kepada anaknya yang tidak mau bicara sampai mati dikarenakan beliau menyampaikan hadis dari Nabi SAW, la tamna'u ima Allah masajidallah. Kalau anaknya katakan, kalau aku akan larang istriku ke masjid karena bala atau fitnah yang terjadi saat ini, sehingga beliau katakan, aku sampaikan kepadamu hadis Nabi, lalu kamu sampaikan kepadaku pendapatmu. La ukallimuka abadan, aku tidak mau lagi bicara dengan kamu selama-lamanya. Ketiga dengan sahabat yang lain yang tidak mau bicara dengan keponakannya karena dilarang mengketapel tapi tetap main setelahnya. Ketiga ternyata dengan Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ketika beliau riwayatkan hadis, ada di sana seorang tabi'in yang bernama Busayy bin Ka'ab. Beliau katakan, malu semuanya itu baik. Al-haya kullu khair, malu seluruhnya itu baik. Ada redaksi al-haya khairun kullu, ada katakan haya kullu khair. Mafhumnya sama. Kata Busayy, kami temukan di sebagian kitab, malu itu memang ada sakinah di sana, ada wibawa, ada ketenangan. Tapi malu juga bentuk sebuah kelemahan. Malu juga sebuah bentuk kelemahan. Artinya enggak semua malu itu baik. Sayyidina Imran bin Husain Faqihna Fiddin mengulang hadis kembali. Busayy mengulang juga perkataannya kembali. Maka Sayyidina Imran marah sehingga kedua matanya merah. Beliau katakan, uhaddithuka Rasulillah tuhaddithuni an kutubi, aku sampaikan kepadamu hadis daripada baginda Rasul, sementara kamu cerita kepadaku dari kitabnya. Saking emosinya beliau sehingga peserta majelis yang lain mengatakan itu maknanya dia adalah isim fil amr, maknanya cukup. Nah, hadis. Wabihi qala hadatsana Abdullah ibn Maslamah qala hadatsana Syu'bah an Mansur an Rabi'i ibn Hirash an Sayyidina Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata ya Sayyidina Abi Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalabin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara sesuatu yang mendapati oleh manusia dari kalam kenabian yang paling utama, di dalam tastahi, bukan aula, ula yang pertama, di dalam tastahi faf'al masyita, itu apabila tidak engkau malu maka lakukanlah apa saja yang engkau mau. Nah, itu kalam Nabi Adam alaihissalam. Menurut Imam Azizi, nubuwatil ula adalah Nabi Adam. Lam tastahi faf'al masyita, kalau kamu enggak malu, buat apa yang kamu mau. Kalau enggak malu, maka ketika orang mengatakan malu, itu iman. Malu enggak datang, nanti iman, bukan enggak ikhlas itu. Sama malu tadi nyampainya, nanti dia beriman. Sama malu tadi enggak datang. Kenapa enggak datang? Karena malu. Oh, bukan beriman kamu, karena malu. Malu itu bagian dari iman, bukan karena ria. Jadi orang melakukan sesuatu tidak mau karena malu, mencuri enggak mencuri karena malu,
Ya, maka berdiri karena malu itu ikhlas. Karena malu adalah bagian iman. Hadis Babu fi husnil khuluq, bab tentang membaguskan akhlak. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadatsana Yaqub yani al-Iskandarani an Amrin anil Muttalib an Sayyidatina Aisyah rahimahullahu ta'ala Muttalib an Sayyidatina Aisyah rahimahullahu ta'ala qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi al-qaimi. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu sungguh mendapati ia dengan baik akhlaknya akan derajat orang yang puasa dan orang yang mendirikan salat. Shaimul qaim, dan derajat orang yang berpuasa dan orang yang mendirikan salat. Orang yang puasa yang mendirikan salat. Nah, kalau dan itu arti dua orang. Kalau ini satu orang, siang hari puasa, malam tahajud. Hadis Bihi qala hadatsana Abu Walid at-Tayalisi wa Hafs ibnu Umar qala hadatsana wa qala hadatsana Ibnu Katsir qala akhbarana Syu'bah an al-Qasim ibn Abi Bazzah an At-Ta'i al-Kaykhani an Sayyidatina Ummi Darda radhiyallahu ta'ala anha an Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada dari sesuatu yang lebih berat pada timbangan dari baiknya akhlak. Hadis Wabihi qala hadatsana Muhammad ibn Utsman ad-Dimashqi Abu al-Jamahir qala hadatsana Abu Ka'bi Ayyub ibn Muhammad as-Sa'di qala hadatsani Sulaiman ibn Habib al-Muharibi an Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Bermula saya itu orang yang menjamin dengan rumah pada pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan ia orang akan perdebatan, walaupun ada ia orang itu orang yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan dengan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan ia orang akan berbohong, walaupun ada ia orang itu bercanda. Wa bi baitin fi alal jannati liman hassana khuluquhu. Dan dengan rumah pada yang paling tingginya surga bagi orang yang membaguskan ia orang akan akhlaknya. Amalan yang paling bagus, akhlak yang baik, dapatkan surga di tempat yang paling tinggi. Wabihi qala hadatsana Abu Bakr wa Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Ma'bad ibn Khalid an Sayyidina Haritha ibn Wahb radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata al-jawazu, tidak akan masuk surga oleh orang yang kasar tutur katanya, walal ja'zari, dan tidak juga orang yang kurang akal. Qala, berkata perawi, wal jawazu, dan jawaz al-ghalizul fazzu, yang tebal yang kasar tutur katanya. Al-Ja'zari, kalau jawaz ghalizul fazzu, sedangkan Ja'zari itu kasar tindakannya. Babun fi karahiyatir rif'ati fil umuri, bab tentang makruh meninggikan pada urusan. Wabihi qala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Hamad an Thabit an Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata ya Sayyidina Anas, kanatil atba'u la tusbaqu, adalah atba' yaitu unta Nabi tidak pernah didahului akan ia atba'. Faja'a Arabiyyun ala qu'udin lahu, lalu datang oleh seorang Arabi di atas tempat yang diduduki baginya Arabi. Fasabaqaha,
lalu mendahului ia Arabi, akannya atba. Fasabaqal Arabiyyu, lalu mendahului akannya atba oleh Arabi. Fakana dzalika syaqqa ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah demikian tadi itu berat di atas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah demikian berat di atas dan adalah demikian berat ia Arabi di atas sahabat. Adalah demikian berat ia demikian memberatkan ia di atas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata ya Nabi, hakun 'ala Allahi azza wa jalla, hak di atas Allah azza wa jalla, alla yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ahu, bahwa tidak mengangkat ya Allah akan sesuatu dari dunia kecuali menghinakan ya Allah akannya sesuatu. Jadi tidak boleh menggembar-gemburkan urusan duniawi. Setiap urusan duniawi yang digembar-gemburkan itu akan dihinakan kembali. Bila qala hadatsana An-Nufaili qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Humaid an Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu dengan kisah dengan ini kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ya Nabi, inna haqqan 'ala Allah azza wa jalla an la yartafi'a syai'un, sesungguhnya hak di atas Allah azza wa jalla bahwa tidak terangkat oleh sesuatu dari dunia illa wada'ahu, kecuali menghinakan ya Allah akannya sesuatu. Nabi di sini bukan membela diri beliau, tapi memberikan ketegasan kepada sahabat. Selama ini onta Nabi itu nggak pernah terkalahkan. Setiap kali pasti di depan, sehingga dikatakan onta Nabi harus di depan. Jika itu datang Arabi mempacu ontanya sehingga onta Nabi tinggal di belakang. Sahabat tersinggung, kenapa kamu tidak menghormati Nabi, onta Nabi kamu buat di belakang? Nabi katakan, itulah hak Allah. Kalau ada sesuatu yang sudah mulai ditinggi-tinggikan dari urusan dunia, sudah didewa-dewakan, maka sesuatu itu akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa pelatih gembiranya dengan seorang pemainnya, suatu saat akan dikecewakan dengan pemain yang sama. Juga dengan klub bola, bulu tangkis, apa saja barang. Babun fi karahatit tamaduh, bab fi karahatit tamaduh, bab tentang makruhnya memuji-muji. Tamaduh, muji. Tafa'ala yatafa'ulan, saling memuji. Wabihi qala hadatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Hammam qala ja'a rajulun fa asna 'ala Sayyidina Utsman fi wajhihi. Telah datang oleh seseorang lalu menyanjung ia seseorang di atas Sayyidina Utsman, di hadapannya Sayyidina Utsman. Fa akhadha al-Miqdad ibn al-Aswad turaban fa hatha fi wajhihi, lalu mengambil oleh Sayyidina Miqdad ibn al-Aswad akan tanah, lalu mencampakkan ia Sayyidina Miqdad akan tanah pada wajahnya seseorang. Waqala, dan berkata ia Sayyidina Miqdad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza laqituhumul maddahin, apabila kalian menjumpai akan orang-orang maddahin yang memuji. Maddah itu amsilah mubalaghah, orang-orang yang sangat memuji, yang berlebihan dalam memuji. Fahsu fi wujuhihim turaba, maka lemparkan atau campakkan oleh kalian pada wajah-wajah mereka akan tanah. Fahsu itu siramkan. Jadi sahabat itu dengan hadis langsung praktek. Kalau kita mikir dulu nih, apalagi orangnya muji di depan khalifah, ini pasti ada tujuan-tujuan lain.
langsung beliau amalkan, ambil debu, ambil pasir, disiramkan ke muka orang itu. Orang itu pun nggak bisa berkomentar karena Nabi bilang begitu. Qala Rasulullah. Ya sudah dengar qala Rasulullah itu nggak ada komentar lagi. Kalau anda katakan qala Rasulullah adalah kita mendahil fatu fi ujumi at-turab. Orang disiramkan tanah ke mukanya tidak lagi berkomentar karena itu sudah hadisnya Rasulullah SAW. Nah, itu salah satu sikap yang ditunjukkan oleh tabi'in waktu itu. Walaupun dia salah, tapi tidak membangkang karena ada hadisnya. Nah, Bihi qala hadatsana Ahmad ibn Yunus qala hadatsana Abu Shihab an Khalid al-Hadzai an Abdurrahman ibn Abi Bakr an abihi anna rajulan athna ala rajulin inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang laki-laki itu menyanjung ia laki-laki di atas seseorang yang lain di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, lalu berkata ia Nabi baginya orang yang menyanjung, qata'ta unuqa sahibaka thalatha marratin. Engkau telah memutus akan leher sahabatmu. Nabi mengulangnya perkataan tadi sebanyak 3 kali. Tsumma qala, kemudian bersabda ya Nabi, idza madaha ahadukum sahibahu la mahalata. Apabila memuji oleh salah seorang di antara kalian akan sahabatnya, mesti juga ia memuji. Falyaqul, maka hendaklah berkata ia, inni ahsibuhu kama yuridu ayyakula. Sesungguhnya aku mengira akannya seseorang sebagaimana ingin ia seseorang berkata ia seseorang. Wala uzaki 'ala Allah, dan tidak aku mensucikan akannya seseorang di atas Allah. nah itu kalau terpaksa juga bunyi begitu. Saya mengira dia orang cocok untuk memimpin begitu. Langsung dia cocok untuk memimpin, bukan. Saya mengira dia orang cocok untuk memimpin. Saya tidak melebih-lebihkan orang yang di atas Allah. Itu ucapan kalau juga harus memuji. Hadis. Bila qala Musaddad qala sana Bishrun yani ibn al-Mufaddal qala sana Abu Maslamah Sa'id ibn Yazid an Abi Nadra an Mutarrif qala abi in taraktu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna. Lalu berkata oleh Abi, aku berangkat pada ada delegasi Bani Amir kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami katakan anta sayyiduna, kamu sayyiduna. Faqala, maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidullah tabaraka taala. Adapun sayyidu itu Allah tabaraka taala. Qulna, kami katakan wa afdaluna fadlan, dan adapun kamu itu yang paling baik dari kami nisbah keutamaan. Wa a'zamuna taulan, dan adapun kamu itu yang paling baik, yang paling agung nisbah menganugerahi. Faqala, maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu biqaulikum au ba'di qaulikum. Kalian katakan dengan perkataan kalian atau sebagian perkataan kalian. Wala yastakbir. Bila katakanlah oleh kalian biqaulikum dengan perkataan kalian atau sebagian perkataan kalian. Wala yastajriyannakumus syaitan, dan tidak mempengaruhi akan kalian oleh syaitan. Nah, ini hadis sahih 98, tapi bukanlah ini hadis bantahan mengatakan sayyid enggak boleh. Wal haqiqah bi hadzal ism, yang memiliki hakikat nama ini adalah Allah. As-Sayyid Allah, karena di sana ada alif lam. As-Sayyid Allah, hakikat Sayyid itu adalah Allah. Apa maksud hakikat Sayyid? Orang yang memegang kendali makhluk, tidak ada yang memegangnya kecuali hanya Allah. Maka tidak bertentangan hadis ini dengan siyadah majaziyah. Itu sayyid majaz, karena Nabi pernah katakan ana sayyidu waladi Adam. Jadi antara hadis dan hadis tidak bisa dipertentangkan, karena ada satu kalimat di sini misalnya, ini Nabi katakan sayyid makna hakikat,
Sementara di hadis yang lain Nabi katakan sayyid mana majazi. Nah, jadi ada hakikat, ada majaz. Yang dinafikan adalah hakikat. Nah, sama ketika dikatakan kamu yang punya kebun yang bagus ini, Al-Malik wallah. Nah, apakah dia menafikan dia punya? Tidak. Pemilik yang hakikat adalah Allah. Saya adalah pemilik majazi. Ini cara memahami hadis. Dan sampai antum dikelirukan oleh Wahabi dengan hadis ini. Jika ditanya nanti apa tanggapan anda tentang hadis ini, As-Sayyidu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah Nabi membantah penggunaan kata Sayyid kepada beliau? Jawabannya adalah As-Sayyid di sini adalah mana hakikat. Nah, hadis Babu fi rifqi, bab tentang kelembutan. Wabi qala sana Musa bin Ismail, qala sana Hamad an Yunus wa Humaid an Hasan an Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut, yuhibbul rifqa, dan mencintai Allah akan yang lembut. mana tidak Yuhibbul rifqa, sesungguhnya Allah SWT itu maha lembut, mencintai Allah SWT akan kelembutan. Wa yu'ti alaihi ma la yu'ti alal unfi, dan memberikan ya Allah SWT akan di atasnya kelembutan akan sesuatu yang tidak memberikan ya Allah SWT di atas orang kasar, di atas kasar. Kekasaran dia bukan fa'il, di masdar. Hadis Wabihi dzakara Utsman ibn Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Muhammad ibn As-Sabbah al-Bazzaz qalu haddatsana Sarik an Mikdam ibn Surayh an abihi qala sa'altu Aisyah anil Badawah. Telah berkata oleh abi, aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah tentang orang kampung. Badawah, orang kampung, Badawi, orang yang pergi dari kota ke kampung, urbanisasi. Faqalat, maka berkata oleh Sayyidatina Aisyah, bukan orang, tindakan. Nah, tindakan pergi ke kampung dan tinggal di kampung. Tindakan pergi ke kampung, tinggal di kampung. Kalau orangnya disebut dengan Badawi atau Al-Badi. Nah, kalau tindakannya, perbuatan disebut dengan Badawa. Faqalat, maka berkata oleh Sayyidatina Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabdu ila hadhihi tilak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ini sumber air. Wa innahu aradal badawa marratan, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tinggal di kampung satu kali. Fa arsala ilayya naqatan, maka mengutus ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku akan unta mujarramata min ibil sadaqah, yang tidak pernah digunakan atau yang tidak pernah ditunggangi hanya unta dari unta sedekah. Faqala li, maka berkata oleh kepadaku, ya Aisyah, wahai Aisyah, irfuqi, berlembutlah kamu. Fa inna rifqa lam yakun, maka sesungguhnya kelembutan itu tidak ada ia kelembutan fi syai'in qattu ila zanahu, pada sesuatu sama sekali kecuali itu menghiasi ia kelembutan akan sesuatu. Wala nusi'a min syai'in qattu ila syanahu, dan tidak dicabut akan kelembutan dari sesuatu sama sekali kecuali itu merusak ia pencabutan akannya sesuatu. Nah, jadi Sayyidah Aisyah diperintahkan oleh Nabi untuk mengendarai unta secara lemah lembut. Unta itu muharram, unta yang belum pernah dipakai.
unta yang belum pernah dipakai. Nah, وبه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن تميم ابن سلامة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Sayyidina Jarir telah berkata ya Sayyidina Jarir telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuhramul rifqa yuhramul khaira kullahu, siapa saya diharamkan akan ia seorang akan kelembutan, niscaya telah diharamkan akannya kebaikan, akan seluruhnya kebaikan. Allah itu taukid bukan hukum. Ulang, yahramu. Yuhramu, siapa saja diharamkan akannya ia, akan ia seseorang akan kelembutan. Itu telah mengharamkan. Yahramu majhul. Itu telah diharamkan akannya seseorang akan kebaikan, seluruhnya kebaikan. Nah, taukid enggak ada tambahan makna, dia penekanan saja. Khairu kullah, kebaikan seluruhnya. Jadi orang yang sudah diberikan kelembutan berarti dia mendapatkan kebaikan semuanya. Orang yang dihalang mendapatkan kelembutan berarti dia telah dihalang dari seluruh kebaikan. Hadis. Wabihi qala Hasan bin Muhammad ibn Sa'bah qala sana Affan qala sana Abdul Wahid qala sana Sulaiman al-Amas an Malik ibn Haris qala Akmas wa qad sami'tuhum yadhkuruna al-Mus'ab ibn Sa'ad an Nabi qala Akmas wa la lamhu illa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan tidak aku mengetahui akannya hadis kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adatu fi kulli syai'in illa fi amali akhirah. Adatu adapun pelan-pelan itu pada setiap sesuatu kecuali padanya amal akhirah. Nah, pelan-pelan itu sudah semua hal. Urusan dunia itu pelan-pelan, urusan akhirat yang cepat. Urusan dunia kalau nggak sekarang, besok-besok, besok-besok, dan besok, tahun ini, tahun besok, tahun lusa, tahun besok, besoknya lagi. Ada masalah tertunda-tunda. Kalau urusan akhirat harus cepat. Kalau urusan akhirat kalau bisa hari ini, jangan ditunggu besok. Ulama hadis, "Iqmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada." Beramal untuk dunia itu seolah-olah hidup selama-lamanya. Orang hari ini memahami hidup selama-lamanya kumpulkan banyak-banyak. Maksud hadis bukan kumpulkan banyak-banyak. Hidup selama-lamanya, nggak usah buru-buru, masih banyak waktu untuk waktu lain mengejarkan urusan dunia. Nggak bisa sekarang kan, bisa bulan depan. Nggak bisa bulan depan, bisa tahun depan. Nggak bisa tahun depan, bisa 10 tahun depan. Ngapain buru-buru karena kita hidup selama-lamanya. Tapi kalau urusan akhirat itu harus cepat karena kita mau mati besok. Nah, Babu fi syukril ma'ruf, bab tentang mensyukuri yang ma'ruf. Wabi qala thana Muslim ibnu Ibrahim qala thana Rafi' ibnu Muslim an Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazkurullah, tidak termasuk mensyukuri, tidak termasuk bersyukur ia seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri kepada akannya Allah Subhanahu wa taala, man la yazkurun nas, oleh orang yang tidak mensyukuri manusia akan manusia, tidak mensyukuri ia orang akan manusia. Jadi tidak dianggap berterima kasih kalau tidak berterima kasih ke Allah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Hadis.
وبه حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الانصار وهي رسول الله telah pergi oleh orang Ansar bil ajri kullihi dengan pahala seluruhnya pahala. Qala bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, ma da'autuhumullahu lahum, selama kalian berdoa kepada Allah untuk mereka, wa asnaitum alaihim, dan kalian menyanjung di atasnya mereka. Ini keluhan daripada kaum muhajirin, karena muhajirin telah memberikan fasilitas karena orang Ansar telah memberikan fasilitas kepada muhajirin. Ada memberikan kebunnya, ada mau memberikan isinya satu, memberikan rumahnya, memberikan kedainya. Tapi sahabat muhajirin tidak ada yang terima. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sehingga rasa-rasanya kebaikan kaum muhajirin ini sudah diambil oleh orang Ansar semuanya. Sehingga muhajirin katakan, ya Rasulullah, orang Ansar telah borong pahala semuanya. Kebaikan-kebaikan kami dapat oleh mereka karena kami difasilitasi. Jadi orang memfasilitasi sesuatu, dia akan mendapatkan pahala yang dilakukan oleh orang melakukan pahala. Itu kalau ada kerisauan pada muhajirin. Nabi katakan, tidak, selama kalian doakan mereka pada Allah. Jadi cara berterima kasih pada seseorang, doakan dia, terima kasih. Nah, semoga berkah, usianya panjang, rezekinya lancar. Nah, wa asnaitum alaih, dan kamu sanjung di atas mereka. Nah, hadis ini, nah kalau kita sambungkan hadis yang tadi, disiramkan debu ke mukanya, itu pemahaman satu sisi. Yang disiramkan debu itu tamaduf, maddahin. Nah, kebaikan-kebaikan pribadi, keunggulan-keunggulan pribadi. Tapi apabila kebaikan bersama, untuk bersama, itu tidak ada masalah. Terima kasih kepada para donatur yang telah ikut mensukseskan acara kami pada hari ini. Semoga rezekinya berkah, keluarganya sakinah, usianya panjang, sehat walafiat, terjaga pada malapahaya dunia akhirat. Itu tidak ada masalah, itu bukan madahin. Kalau ada panitia memang tuan ambil debu siram ke mukanya, itu salah penempatan hadis. Hadis di situ, penempatannya di sini. Ma da'autumullaha wa asnaitum alaihi. Itu cara untuk mengimbangi pahala-pahala yang telah diberikan, yang telah didapat oleh orang-orang yang memberikan fasilitas kebaikan. Hadis. Bila qala Musa dan qala Bisrun qala Umara ibnu Baziyah qala hadatsani rajulun min qaumi an Jabir ibn Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, telah berkata ya Sayyidina Jabir bin Abdullah, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya ata'an, siapa saya yang memberikan ia seorang akan satu pemberian, diberikan akan satu pemberian, akan orang, diberikan akan orang. Man u'tiya ata'an, siapa saja diberikan akan seseorang akan satu pemberian, fawajada, maka memperoleh ia seseorang, falyajzi bihi, maka membalas ia seorang dengannya kebaikan. Fa illam yajid, maka jika tidak menemukan ia seorang, falyusni bihi, maka hendak ia menyanjung dengannya sesuatu. Faman athna bihi, maka siapa saja menyanjung dengannya seorang. Faman athna bihi, maka siapa saja menyanjung dengannya seseorang, faqad syakarahu, menyanjung ia orang dengannya seseorang. Faqad syakarahu, maka sungguh telah mensyukuri, telah berterima kasih ia seorang akan orang yang memberi. Faman katamahu, dan siapa saja, dan orang yang menyembunyikan ia akan pemberian, faqad kafarahu, maka sungguh telah kufur ia akan orang yang diberi. Nah, ini hadis sudah kita riwayatkan kemarin dalam Jami' Shaghir. Jadi siapa yang memberi sesuatu lalu dapat sesuatu, kasih orang itu.
Kalau kita diberi sesuatu dan kita punya kelapangan, kita balas kebaikan orang tersebut. Kalau kita tidak punya kelapangan, kita puji orang tersebut. Kalau kita puji barang yang diberi di depan orang tersebut. Orang yang menyanjung pemberian berarti dia telah bersyukur. Orang yang menutup-nutupi pemberian berarti dia telah kufur. وفيه قال سنا عبد الله بن جرة قال سنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ubliya bala'an fadzakarahu, siapa saja yang diberikan akannya seseorang akan satu pemberian, maka menyebut ia seorang akannya pemberian, faqad syakara, maka sungguh telah bersyukur ia seseorang akannya orang yang memberi. Wa in katamahu faqad kafaruhu, dan jika menyembunyikan ia seorang akan pemberian, maka sungguh telah kufur ia seorang akan orang yang diberi. Sama hadis yang di atas. Jadi makna asli balaan itu pemberian, bukan balaan cobaan. Yang diartikan ubliya balaan, orang diberikan cobaan lalu disebut-sebut masa kebakar, masa kebanjiran, jadi dia telah bersyukur. Itu bukan bersyukur, itu mengeluh. Jadi balaan di sini maknanya adalah kebaikan, karena Allah pernah katakan balaan hasanah. Berarti ada kalimat hasanah yang dibuang. Nah, babun fil julusi fil turuqat. Wabi kalau sana bab tentang duduk di jalan-jalan. Wabi kalau sana Abdullah bin Maslam, kalau sana Abdul Aziz yakni ibn Muhammad an Zaid yakni ibn Aslam an Atha ibn Yazar an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julusa bit turuqat, jauhilah oleh kalian akan duduk di jalan-jalan. Qalu, mereka berkata, wahai Rasulullah, ma buddalana, apa yang mesti bagi kami, min majalisina natahaddatsu bifiha, dari majlis kami berbicara padanya tempat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in abaitum, jika kalian enggan, fa'atu tariqa haqqahu, maka tunaikanlah, berikanlah oleh kalian akan jalan akan haknya. Jalan. Qalu, mereka berkata, wa ma haqqu tariqi ya Rasulullah, dan apa hak jalan wahai Rasulullah? Qala, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddul basar, tundukkan pandangan, wa qafful adza, menyingkirkan gangguan, wa raddul salam, kaffu. Kalau menyingkirkan imatatul adza, itu hak orang berjalan, imatatul adza min tariq, itu baru menyingkirkan. Ini kaffu, hilangkan, kaffu, kafa yakuffu, kafan, tahan, tahan, menolak kelengahan gangguan, wa raddus salam, dan jawab salam, wa amrul bil ma'ruf, dan memerintahkan dengan ma'ruf, dan wa nahyu 'anil munkar, dan melarang daripada kemungkaran. Nah, jadi kalau mau duduk juga di pinggir jalan, mau bercerita-cerita, nongkrong-nongkrong, kalau harus juga kata Nabi tunaikan hak jalan dan tepat. Pertama, wadul basar. Ada orang lewat yang orang itu apa namanya, tidak nutup aurat, pejamin mata. Dua, kafal adza, tahan gangguan, yang ganggu orang, yang menggoda-goda orang atau melemparkan sesuatu ke jalan, membuat jalan macet, itu enggak boleh. Kemudian jawab salam, 4 amar ma'ruf nahi munkar. Dari 4 perkara ini yang sulit amar ma'ruf nahi munkar. Bisa kita lewat suruh orang untuk aurat? Enggak mungkin. أبي قال حدثنا ثنا مسدد قال حدثنا بشير يعني ابن المفضل
قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. Qala bersabda dari Nabi SAW pada kisah ini, qala bersabda Nabi, wa irsyadis sabil, menunjukkan jalan. Nah, untuk yang kelima pada riwayat yang lain, hak jalan adalah irsyadus sabil, menunjukkan jalan. Kalau ada orang tanya, bersedia ngasih tahu alamat yang benar. Nah, Nabi qala hadatsana al-Hasan ibn Isa an-Naisaburi qala akhbarana Ibn al-Mubarak qala akhbarana Jarir ibn Hazim an Ishaq ibn Suwaid an Ibn Hujair al-Anawi qala sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-qissah. Dari Nabi, aku qala berkata ya Hujair al-Anawi, aku telah mendengar akan Umar ibn al-Khattab dari Nabi SAW pada kisah ini. Qala bersabda ya Nabi, wa tughithul malhufa, tolonglah oleh kalian akan orang yang dianiaya. Wa tahdud tolal, dan tunjukilah oleh kalian akan orang yang tersesat. Nah, kalau dirincikan ada 6 lagi hak jalan. Yang ke-6 adalah tughithul mahluf, menolong orang yang dizalimi, tapi ini sudah masuk kategori amar ma'ruf nahi munkar. Nah, wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Isa ibn at-Tabba' wa Kathir ibn Ubaid qala hadatsana Marwan qala ibn Isa qala hadatsana Humayd an Anas radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Anas berkata, ya Sayyidina Anas telah datang oleh seseorang wanita kepada Rasulullah SAW. Faqalat, berkata ia wanita, ya Rasulullah, inna li ilaika hajatan, sesungguhnya bagiku kepadamu itu ada hajat. Faqala la, berkata ia Nabi kepadanya wanita tersebut, ya ummal fulani, wahai ummi fulan, ijlisi fi ayyi nawahi sikaki, duduklah kamu pada mana saja dari sisi dari lorong syiddi yang kamu mau, hatta ajlisa ilaika, sehingga aku akan duduk ilaika kepadamu, ilaiki kepadamu. Qala, berkata ia Sayyidina Anas, fajalasat, lalu duduklah ia wanita tersebut. Fajalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha, dan duduklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya wanita tersebut, hatta qadat hajata, sehingga menunaikan ia wanita akan hajatnya wanita. Nah, sehingga wanita menunaikan hajatnya, maksudnya menyampaikan hajatnya kepada Nabi SAW. Kenapa ini dimuat dalam hadis hak-hak jalan? Julus fituruq, duduk di jalan. Karena Nabi pernah duduk juga di jalan. Nabi katakan, duduklah kamu di gang mana saja kamu mau, nanti saya datang. Berarti Nabi pernah duduk di gang, Nabi pernah duduk di pinggir jalan. Tapi karena itu menunaikan hak, yaitu menunaikan hajat seorang wanita, hukumnya boleh-boleh saja. Nah, وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن سلمة عن ثابت عن سيدنا انس رضي الله عنه ان امرأة كان في عقلها شيء بمعناه. Dari Sayyidina Anas, sesungguhnya seorang wanita itu adalah pada akalnya wanita itu ada sesuatu bermakna dengan maknanya hadis. Nah, jadi wanita yang dimaksudkan tadi itu adalah wanita yang akalnya terganggu sedikit, ada konslet, ada nuksan, kekurangan pada akal. Nah, itu sebabnya Nabi kasihan pada wanita itu. Babu fi sa'atil majlis, bab tentang meluaskan atau melapangkan majlis. Ya. وبه قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال berkata ya Sa'id al-Khudri, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar akan Rasulullah SAW bersabda, ya Nabi, khairul majalisi awsa'uha,
sebaik-baik majelis itu luasnya majelis, yang lebih luasnya majelis. Nah, jadi kalau buat majelis bagus yang paling luas. Bikin acara cari tempat masjid yang paling luas. Bikin aula bikin yang paling luas. Nah, 100 kali 100 seluas lapangan bola. Kalau bikin masjid seluas-luasnya. Nah, karena sebab majelis itu yang paling luas. Karena majelisnya juga sempit, terganggu oleh faktor berdesak-desakan dan sebagainya. Nah, babu fil julusi baina zilli wasyamsi. Bab tentang duduk antara naungan atau antara bayangan dan antara sinar matahari. Wabila qala hadatsana Ibnu Sarhi wa Makhlad ibn Khalid qala hadatsana Sufyan an Muhammad ibn al-Munkadiri qala berkata ya Muhammad ibn al-Munkadiri hadatsani man sami'a Abu Hurairah yaqul, telah menyampaikan kepadaku oleh orang yang mendengar ia orang akan Sayyidina Abi Hurairah yaqulu, berkata ya Sayyidina Abi Hurairah qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum bisyamsi, apabila adalah salah seorang dari kalian itu berada pada sinar matahari, wa qala Makhladun, dan berkatalah Imam Makhlad fil fai, pada fai, fil fai yaitu pada tempat sinar matahari, faqala sa'anhu zillu, maka terangkat darinya seseorang oleh bayangan, wa sara ba'dahu bi syamsi wa ba'dahu bi dhilli, maka berpindah oleh sebagian sara, maka jadilah oleh sebagiannya bayangan ya seorang bagian akannya seseorang pada sinar matahari dan sebagiannya seseorang pada naungan atau bayangan. Falyakum, maka hendaklah ia berdiri, maksudnya maka hendaklah ia berpindah. Nah, jadi jangan sampai kita duduk di satu tempat, sinar matahari mengenai badan kita sebagiannya lagi kena bayangan. Jadi muka kita itu seperti terbelah dua. Itu tidak dibolehkan oleh Rasul. Pasti ada hikmahnya di sana. Kenapa dilarang? Kalau mau duduk dekat matahari sekali. Kalau mau berteduh di bawah tempat berteduh semuanya. Jangan sampai separuh badan kena matahari, separuh badan kena naungan. Jadi nanti kesan tubuhnya tidak memberikan reaksi yang sama. Satu yang terkena matahari memberikan reaksi yang berbeda dengan yang kena naungan. Akhirnya bisa dia stroke. Nah, paling enggak bentuknya itu jelek ketika itu. Satu putih, satu hitam. Hadis. Wabila qala hadatsana Musaddad qala hadatsani Yahya an Ismail qala hadatsani Qais an abihi annahu jaa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Sesungguhnya Abi telah datang ia Abi pada dan Rasulullah SAW itu sedang berkhutbah ia Rasulullah SAW. Faqama bisyamsi, lalu berdiri ia Abi pada sinar matahari. Fa amara bihi, lalu memerintahkan ia Nabi dengannya Abi. Fahuwila ila zilli, lalu dipindahkan akannya Abi kepada naungan. Nah, ini pembohongan namanya. Nah, berarti antum telah mengatakan orang tua antum itu sahabat Nabi. Sejak kapan pula Abi antum datang ketika Nabi SAW khutbah? Lalu Abi antum disuruh Nabi berpindah. Abi Qais, bukan Abi Qais. Nah, babun tahalluk. Bab tahalluk, bab tentang botak. Wabila qala hadatsana Musaddad, bab tentang mencukur rambut. Enggak, itu musik Wahabi kan. Tahalluk itu halku baru botak. Tahalluk bukan botak itu. Mencukur. Enggak ada mencukur.
Hadisnya nggak akan ketemu nanti kalau tekan botak. Kasih kamus. Boleh terjemah hadis, tapi jangan terbawa emosi dengan kelompok tertentu, sehingga hadis-hadis itu dibawa-bawa kemana-mana. Tahallaqa, duduk melingkar. nah, duduk melingkar. Bab tentang duduk melingkar. Wabila qala hadatsana Musaddad وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى الأعمش قال berkata ya Imam Amash haddatsani al-Musayyib ibn Rafi' telah menyampaikan kepada kau oleh Imam Musayyib ibn Rafi' an Tamim ibn Tarafa an Sayyidina Jabir bin Samurah qala berkata ya Sayyidina Jabir dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid telah masuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masjid wa hum hilaq padahal mereka para sahabat itu duduk melingkar. Padahal mereka sahabat itu duduk melingkar-lingkar. Faqala berkata ya Nabi, mali arakum, kenapa aku melihat akan kalian izin berpisah-pisah. Nah, jadi ketika ada masjid itu ada masanya dilarang untuk bikin halaqah. Riwayat ini hadis diriwayatkan sebelum salat Jumat. Jadi sebelum salat Jumat itu duduk di saf berbaris panjang satu jamaah. Jangan dibuat lingkaran-lingkaran. Di sini buat 5 orang melingkar, di situ buat 7 orang melingkar. Jadi ulama fikih menempatkan hadis ini kepada kejadian sebelum salat Jumat. Bukan malah musyawarah. Musyawarah silakan saja duduk berhalaqah masing-masing. Bukan juga muzakharah Quran, bukan juga majelis muzakharah atau majelis taklim. Di Masjid Nabawi itu banyak halaqah Quran. Ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi ke pasar, sampai di pasar beliau katakan, datanglah kalian ke Masjid Nabawi, warisan Nabi sedang dibagi-bagi. Datanglah orang-orang pasar ke Masjid Nabawi, yang mereka temukan adalah halaqah. Ada halaqah Quran, ada halaqah iman yakin, ada halaqah tahsin Quran, ada halaqah hadis. Jadi halaqah di Masjid Nabawi itu tidak bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini ditempatkan oleh para ulama sebelum sholat Jumat. Yang harusnya bersatu itu dibikin halaqah, seolahnya mereka terpecah belah. وبه قال حدثنا واصل ابن عبد العالى عن ابن فضيل عن الأعمش بهذا قال berkata ya Imam Amash كأنه يحب الجماعة seolah-olahnya Nabi SAW itu mencintai ya Nabi akan jamaah. وبه قال حدثنا محمد ابن جعفر الورقاني وحنن أن شريكا أخبرهم an Simakin an Sayyidina Jabir bin Samurah qala berkata ya Sayyidina Jabir kunna idza ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kami dulu apabila kami mendatangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna duduk oleh salah seorang dari kami haisu yantahi ketika sampai ia seseorang haisu yantahi di mana dia sampai di majlis, akhir majlis duduk di situ. Enggak melangkah-langkah ke depan, enggak bikin halaqah sendiri, tapi di mana sampai di situ duduk. Babun fil julusi wasatul halqah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang duduk di tengah-tengah halaqah. Abila qala sana Musa bin Ismail, qala sana Aban, qala sana Qatadah, qala hadatsani Abu Bijlal an Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa wastul halqah, telah melaknat ya Nabi akan orang yang duduk ya orang di tengah-tengah halaqah. Maka kalau kita sedang duduk-duduk, kemudian ada kawan-kawan datang sehingga posisi kita ada di tengah, itu dengan sadar diri minggir ke tepi, yang bertahan duduk di tengah seperti hidangan. Itu posisi yang di kutub
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab fi rajuli yaqumu li rajuli min majlisi, bab tentang duduk, bab tentang seseorang yang berdiri ia seorang bagi laki-laki bagi orang lain min majlisi, di tempat duduknya seseorang. Abi laqadasna Muslim bin Ibrahim qala sana Syu'bah an Abdi Rabbih bin Sa'id an Abi Abdullah maula Ali Abi Burdah an Sa'id bin Abi Hasan qala ja'ana Abu Bakrah fi syahadatin, telah datang kepada kami oleh Sayyidina Abu Bakrah pada saksian. Faqama, maka berdiri bagi untuk lahu, maka berdiri untuknya Sayyidina Abu Bakrah oleh rajulun, oleh seorang laki-laki min majlisi, dari tempat duduknya. Fa'aba, lalu enggan ia Sayyidina Abu Bakrah ay yujlisa fi, bahwa duduk ia Sayyidina Abu Bakrah pada tempat duduknya seseorang. Faqala, dan berkata ya Sayyidina Abu Bakrah, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha, melarang ya Nabi anda dari ini. Wa naha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan melarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyam saha, bahwa mengusap ar-rajulu oleh seseorang yadahu, akan tangannya seseorang bisaubin, dengan pakaian malam yaksuhu, orang yang tidak memakai ia orang akan pakaian. Bisaubiman, bisaubi dengan pakaian. Bisaubiman terjemahnya sana, bisaubiman yang pakaian orang, dengan pakaian orang, lam yaksuhu, tidak memakai orang ke pakaian. Ada dua larangan di sini. Pertama, dilarang kita berdiri. Sebetulnya bukan kita ya, orang yang datang menempati tempat duduk. Dilarang kepada orang datang menempati tempat duduk yang diberikan oleh orang yang sedang duduk di tempat tersebut. Nah, mungkin karena jabatan, mungkin karena kehormatan, ketika datang kita di satu tempat, jadi tempat duduk sudah penuh, jadi orang-orang keluar, ada satu orang berdiri, nah sini yang tempat duduk saya. Nah, sebaiknya kita menolak, kecuali memang tempat duduk itu penting. Kenapa? Mungkin kita ngasih tausiah, mungkin kita khutbah, mungkin kita doa dan sebagainya. Tapi kalau nggak penting, maka sebaiknya kita jangan menempati tempat duduk ikromiyat daripada orang tersebut. Nah, pihak orang tersebut tidak dosa karena dia ikram, memberikan sesuatu, mengutamakan orang lain di tempat duduknya, seperti di mobil, di Transpadang, di kereta api dan sebagainya. Nah, yang kedua, larangan Nabi di sini adalah jangan melapkan pakaian kotor, tangan kotor ke pakaian orang yang dia nggak pakai. Nah, jangan melapkan seseorang tangannya yang kotor ke pakaian seseorang yang lain, yang walaupun orang lain itu tidak memakainya, apalagi orang lain itu memakainya. Enggak masalah kalau kita lapkan ke kain kita yang kita tidak pakai. Misalnya ada baju yang sudah enggak dipakai lagi, boleh jadikan lap tangan. Hadis Abi Rasna Uthman bin Abi Shaybah anna Muhammad bin Ja'far hadathum an Syu'bah an Akil bin Talha qala sami'tu Abul Hasib an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun, telah datang oleh seorang laki-laki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama lahu, maka berdiri untuknya seseorang oleh seseorang yang lain min majlisi, dari tempat duduknya seseorang. Fazahaba, maka pergi ya seseorang yang duduk, liyajlisa, supaya bahwa duduk, pergi ya orang baru datang, pergi ya orang baru datang, liyajlisa, supaya bahwa duduk padanya tempat tersebut. ya orang baru datang, supaya bahwa duduk ya orang yang datang fihi, pada tempat tersebut. Fanhahu, maka melarang akan hal tersebut oleh orang, maka melarang akannya orang oleh Rasulullah SAW. Nah, yang Nabi larang adalah bukan orang yang meninggalkan tempat duduk untuk orang lain, tapi yang Nabi larang adalah orang lain yang diberikan fasilitas tempat duduk tersebut. Berarti ikram boleh kita lakukan pada orang lain, tidak dilarang Nabi. Cuman orang yang diikram itu dilarang menerima ikramiyat tersebut kecuali darurat. Nah, Bab
Bab man ya'muru ayyujalisa, bab tentang orang yang diperintahkan bawa duduk ya orang. Abi hadatsana sana Muslim bin Ibrahim qala sana Aban an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-masalul mu'min, perumpamaan orang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca ya orang beriman akan Al-Qur'an, masalat at-turjah, itu seperti jeruk, rihuha tayyibun, wa baunya utrujah, baunya jeruk itu wangi, atau muha tayyibun, dan rasanya jeruk itu enak. Masalul mukmin, dan perumpamaan orang beriman, alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca ia orang beriman akan Al-Qur'an, kamasil tamrah, seperti perumpamaan korma, ta'muha thayyibun, rasanya korma itu enak, wala rihalaha, dan tidak ada bau baginya korma. Masalul fajir, dan perumpamaan orang fasik, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca ia orang fasik akan Al-Qur'an, kamasil raihanah, perumpamaan seperti bunga raihanah. Rihuha, baunya bunga raihanah, taibun itu wangi, otok muhamurun, dan rasanya bunga raihanah itu pahit. Masalul fajir, dan perumpamaan orang fasik, alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca ya orang fasik akan Al-Qur'an, kamasil hanzalah, seperti perumpamaan buah hanzalah. Tok muhamurun, rasanya buah itu pahit, wala rihalaha, dan tidak ada bau baginya buah hanzalah. Masalul jalis salih, dan perumpamaan duduk orang yang soleh, kamasil sahibil misk, seperti perumpamaan orang yang memiliki parfum. Illam yusibaka, jika tidak menimpakan kamu minhu darinya parfum, syai'un oleh sesuatu, asabaka menimpakan kamu min rihiha dari baunya parfum. Masalul jalis su, dan perumpamaan duduk jalis teman duduk, dan perumpamaan teman duduk yang jelek, kama sahibil kir, seperti perumpamaan pemilik bekam tukang besi. Illam yusibuka, jika tidak menimpakan kamu min sawadihi, dari baranya besi, dari panasnya besi, asabaka min dukhanihi, niscaya menimpakan kamu dari asapnya besi. Jadi mayyumar ayyujalis, orang-orang yang diperintahkan bawa duduk ya orang. Yujalas atau yujalis, yang mudah dipahami yujalas. Orang-orang yang diperintahkan kepada kita untuk kita duduk menemaninya, untuk kita duduk di halakohnya, yaitu jalisus salih, yaitu teman duduk yang baik. Kita duduk bersamanya sama dengan duduk bersama orang penjual kasturi. Kalau kita nggak dikasih parfum, nah pasti kita dapat tercium bau wanginya. Rasanya biasanya penjual parfum itu dia ngasih parfum pada orang lewat saja, dikasih dia. Sementara tempat duduk, teman duduk yang jelek itu seperti kita duduk dengan pandai besi, walaupun kita tidak terkena sawadihi. Sawadi itu pecahan dari besi. Ketika besi dipukul, itu ada pecahannya keluar, kotoran besi. Kalau kita nggak kena kotoran, minimal akan kena asap. Allahumma subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.